Saya hanya memohon a priori itu hindari dulu dalam diri kita. Skeptis, Memahami tentang apa yang dipahaminya itu menjadi hal kebenaran baginya. Tolong untuk tidak seperti itu dulu. Terima dulu apa paparan data-data yang ada untuk direnungkan dan dipelajarin. Karena banyak hal-hal yang tidak dipaparkan dalam sejarah. Itu. Tidak semua yang tercatat hari ini terpaparkan dalam tulisan-tulisan. Ini loh, begitu kita dengar sejarah, saya ingat sejarah di sekolah, ternyata nggak sama. Apa yang dikatakan keluarga saya dengan tercatat yang di sejarah itu berbeda. Itu saya maksud pekaburan. Jadi hilangkan a priori, coba kita berusaha untuk menerima sesuatu hal, untuk perbaikan, intinya bukan untuk pribadi kita, tapi untuk masyarakat kita. Mau tak mau dirubah kondisi itu. Lanjut lagi ke Tuanku Osmani, terus lanjut lagi Ya, ke Tuanku akhirnya Muhammad. dari 7 tadi, Osman tadi ke bawah, tetap bertahan dari posisi itu kan. Kan nggak kembali kan? Iya. Tapi dia ada garis panah yang kemarin ini dengan apa Samping nih? pernikahan itu. Itu perdamaian. Saat terjadi ribut, didamaikan dengan cara pernikahan. ya. Tapi lama sekali nih, jauh ya, kayak Mbak ke bawahnya jauh ya, sampai ke Pernikahan jadi 8. Tengku Raja Sulaiman dinikahin dengan Haja Halimah. Tengku Dari Sulaiman zuriatnya yang ini. Osman yang bertahta. iya. Jadi yang perempuan yang bertahta, yang laki-laki yang seharusnya bertahta dinikahkan. Jadi Sulaiman dengan Haja Halimah dinikahkan. Lahirlah Tengku Ayub. Ini memegang dari dulu Ampera Perak sampai Garang Gading wilayahnya. Baru dari Ayub baru jatuh ke Arifin. pihak saya Khalid. Ini Ayub, mana Ayub? Ini Ayub. Ayub. Nah, Kemari ada Tengku Arifin. iya, lihat. Kan ada Khalid. Tolong ditampilkan ya di layar ya. Khalid. Oh iya, tampilkan aja. Ini kita ngebahas, ya itu bagus tuh. Di layar ada, jadi menjelaskan. Jadi kita lebih ke kiri sekarang. Ada Khalid. Khalid. Nah, ini pernikahan Khalid, baru ayah saya. Khalid menikah dengan Tengku Tengku Zahara. Zahara. Suwali kan? Iya. Nah, nikah. Lahirlah ayah saya, lahirlah saya. Jadi maaf ya Tengku Ariel Taufik Ibnu Tengku Taufiddin. Benar. Jadi kalau saya sebutkan Tengku Ariel Taufik Kalimasada Ibnu Tengku Taufiddin bin Tengku Khalid bin Tengku Ayub bin Tengku Raja Sulaiman bin Tengku Arifullah bin Tengku Gandar Wahid Ali Ajat dan Gandar Wahid. Makanya saya selalu buat zuriat kan gitu. Keturunan 12 tuanku Isyamuddin Gocah Pahlawan Raja Delhi 1, zuriat dari tuanku Ali Ajat sulung ya. Ali Ajat Sulung mana di Sulung? Sulung itu anak pertama Ali Ajat ini. Oke nih, sini. Ali Ajat gitu. Oke. Terus turun ke bawah, Tengku Arifullah. Kan gitu. Jadi saya selalu sebut kan itu dalam apanya? Administrasi. Waduh. Kayak nguras. Aduh, jadi kayak ini kalau ujian kita gagal nih, kayak kan nggak tahun terus. Zuriat. Tapi udah tahu kan gimana tadi. Nah, kalau melihat alur ini jadi seperti ini. Artinya, agak julid di pertanyaannya. Simpel kan ya sendiri. Yang sekarang itu dia bagaimana? Nggak sah gitu. Atau Jen sebelum menjawab itu, Tapi kan berikutnya? Tengku Teti kan sudah mengambil sikap dari masyarakat yang sudah dibentuk kan. Akhirnya kan seperti itu. Nyambung kira-kira ya? Sikap yang diambil oleh beliau akhirnya membentuk masyarakat adat tadi. Kemudian beliau diangkat sebagai rajanya saat ini. Artinya PR besar lah. Ya. Bukan pengen besar. PR besar. PR besar lah. Karena tugasnya pasti meluruskan, mengembalikan, menjelaskan gitu kan. Iya. Maka kepengurusan kita memang kita latih untuk memahami semua dengan data-data, mampu untuk berbicara, menyampaikan fakta-fakta. Seperti itu. Kenapa baru sekarang ya? Itu pertanyaannya selalu pasti gitu. Kenapa baru sekarang gitu loh? Kenapa nggak yang sebelum laman Laman Cici sebelumnya ada? Jangan itu pertanyaannya. Kira-kira apa yang paling mendasar bagi tugas
dari raja yang diangkat dari masyarakat tadi terhadap Kesultanan Delhi yang saat ini di Istana Maimun yang sekarang bertahta itu, apa yang PR besar yang mau disampaikan agar terjadi pelurusan? Pertanyaannya mau nggak diluruskan? Sampaikan saja. Karena udah di sini. kan saya sudah dibilang, terimalah kondisi ini. Lalu apa lagi meluruskan? Oleh yang dari pihak Kesultanan Delhi sekarang. Iya, dan harus menerima kondisi hari ini. Karena mungkin dianggap seperti kembali ke rahim ibu ya, gitu ya. Masuk semua. Karena bicara meluruskan kan, udah terlanjur seperti sekarang. Jadi ada bicaranya seperti itu. Apabila terjadi persisian hari ini, Rasulullah mengatakan, ayo kembali ke bahasa sebelumnya. Jadi jangan kita rubah kadar-kadar itu. Jangan cita-cita tak mungkin, karena ada gerak yang digerakkan di sini. Iya. Makanya pantas saja Allah mengatakan sesungguhnya hambaku sangat sedikit. Yang berpikir banyak manusia, yang ingin banyak manusia, tapi seorang hamba nggak ada. Saya sudah nyatakan diri saya hamba. Selanjutnya apa yang langkah besar dengan terus majukah atau ya sudahlah? Buat sendiri aja, sendiri. Saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Saya hanya menunggu petunjuk, apa yang diberi petunjuk, saya jalankan petunjuknya. Karena adalah haula wala quwata illa billah, tak ada daya upaya kita. Toh saya bertahan hari ini juga bukan karena otak saya, bukan atas dasar keinginan saya, tapi tekanan-tekanan daripada spiritual saya sendiri. Kan saya mengalami. Oh, spiritual ya. Wah kalau itu. Nah makanya saya bilang tadi. Belum nyampe lah. Dasarnya kita kuat seperti ini kan bukan logika manusia kita. Saya rugi dalam, maaf saya selalu bilang sama pengurus-pengurus, aku rugi kalau dengan otak aku berpikir ini. Ya karena kan pasti akan, wah ini mengembalikan lagi, menyampaikan lagi, gitu kan. Makanya saya tadi bicara pelurusan sejarah ini yang orang awam bahkan nggak tahu. Gitu. Ternyata kan saya kan dipahamkan, oh kitab Allah itu rupanya begini tujuannya ke depan. Saya menung dan saya berdialog dengan diri, lalu ada yang dibantu dengan hadir-hadir, maka dinyatakan inilah nubuat Allah yang harus dijalankan. Ini sesuai yang di kitab loh, ini. Saya tunjukkan kitabnya, saya baca. Akhir zaman tuh begini. Padahal berangkat dari yang tadi ya, hanya sebagai administrator di tahun berapa tadi? 96 tadi itu ya. Iya. Dan pada saat itu ayah juga nggak bercerita tentang itu ya. Ya makanya bentuk yang dibuat penguasaan waktu itu oleh BKM Madi untuk ke lahan-lahan itu ketua kelompok. Saya jangan ketua kelompok dong. Ini kan adat saya bilang. Kok masa ketua kelompok seperti kelompok tani? Ya. Kenapa nyambung? Kenapa melibatkan masyarakat gitu ya? Nggak ada hubungannya sama zuriat gitu kan? Itu apa saya? Makanya saya bilang kan tataannya salah. Sesuatu hal yang tujuannya baik tapi penataannya salah, kan hasilnya salah. Nah biasanya kan baik lagi nih bicara tentang pengangkatan ini kan terkait sama ya ada kezuriatan yang memang mengesahkan kan, biasa kan seperti itu. Atau istilah yang sekarang yang awak juga baru dengan raja mangkat. Raja diangkat. Nah, raja diangkat itu. Berarti ini nggak berlaku ke situ ya karena siapa bilang? Setelah saya dinobatkan seperti ini pasti terjadi itu. Setelahnya nanti keturunan berikutnya. Enggak maksudnya dari engkau sendiri ke yang sebelumnya. Ya. Berarti ke ayah lah. Makanya bahasa dari sini Raja Delhi 712. Artinya takjub juga ya kenapa enggak masanya 712. Ayah enggak maksudnya enggak ke masa ayahnya ayahnya untuk itu dari Tengku Taufiuddin ini meluruskan sejarah ini juga naik lagi ke atas. Nah, di situ ke kita Tengku Khalid. Naik lagi ke saya ketiga. Muhammad Ayyub. Yang pejuang ini ada 3. Oh siapa aja? Tengku Khalid. Khalid. Yang menikah dengan Tengku Jahara. Iya, baru Tengku Arifullah. Oh ya, kalau di Muhammad Ayyubnya sendiri nggak ada pergerakan. Ya, ini kemarin dikasih kekuasaan juga sama Kesultanan untuk wilayah hamparan Perak sampai ke Karanggading. Tapi di sini ada keterangan kejeruan Karanggading, Telaga 7. Ada kekuasaan di sana waktu itu diberikan. Kota Datar dan kecil sekali tulisan ini ya. Iya, sebenarnya ini besar. Palu Manan. Iya. Iya. Harus banyak makan wortel nih ya. Tadi udah pakai kacamatanya udah luar biasa. Tembus pandang lagi. Kurang apa lagi nih ya. Wow, jadi dapat wawasan baru lagi nih ya. Walaupun agak ya surprise mengetahui hal ini. Ini ada benar nggak membuka lagi ada di Facebook live kita atau dari pemirsa. Coba kita lihat. Ada pertanyaan katanya di Facebook.
Boleh kita bacakan dari Bisa di zoom nggak ya? Maaf ya. Coretan Indah, ahoy. Ahoy. Kemudian ada Juan apa sih, Pakah atau Padi? Pakah hadir. Bisa lebih di zoom up nggak ya? Di Ada zoom out Fitria agak. Lestari, ahoy. Kemudian juga ada Abrar, Hadir katanya. bro, ahoy. Ahoy. Ada Saipul, ahoy. Saipul. Ada Benteng 2KP dan Resto. Ahoy. Mau Ini bertanya. perlu didatangi di Benteng 2 Resto KP ini. Kita pengen cicipin masakannya apa kira-kira yang spesial ya kan. Ahoy, mau bertanya, apa hal ini pernah digugat secara hukum? Kalau memang dirasa ada yang tidak beres dan hasilnya seperti apa? Nah, tolong dijawab nih Tengku, silakan. Ini kayak dia bakal menggebu-gebu untuk mendapatkan tadi ya, Ya. tumbler atau topi topi Bukan, spesial. dia kayaknya bagian dari pemilik tanah wilayah ini maka dapat jatah ini. Silakan. Tahap awal itu yang kita lakukan pastilah seminar. Oke. Lalu tidak melibatkan hanya lokal, bahkan di luar, kan begitu. Ini yang sudah kita Akademisi juga ya. termasuk dari situ nanti kekuatan di situ baru masalah hukum. Oke. Jadi tidak langsung ke hukum. Karena ada kemudahan sebenarnya untuk kita, karena itu tercatat di dunia. Oh, ada di dunia. Yo, Di iya. dunia aku nggak salah ada yang istilahnya yang di Belanda buat itu tuh yang www. Aku lupa ya jadinya. Ada pokoknya yang Ya. sejarah semua. Kayak ensiklopedia gitu ya. Jadi ada yang memang pernah dijajah sama Belanda itu kayak Kesultanan Serdang, Langkat. kok lupa ya namanya, www kingdom apalah gitu. Wah. Iya, iya. Ada tercatat di situ kok. Di situ maksudnya. Ya, jadi artinya bahkan pihaknya pun rencananya akan turun ke Medan Oh. dalam melakukan seminar. Oh, berarti dia nanti. nggak di sini, nggak di Iya, di Indonesia. Leiden. 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 Oh, Leiden itu yang foto-foto banyak dipakai orang, yang foto hitam putih itu. Di Belanda. Ya, jadi nanti insya Allah itu secepat mungkin kita segerakan, melibatkan daripada pemerintahan pusat juga tentang sejarah itu. Nah, setelah di situ nanti baru kita masuk dalam sisi hukum. Oh, berarti masih bentuknya seminar-seminar dulu ya? Ya, harus. Kenapa? Biar dikenalkan yang di sini. Masa tercatat di sana sini nggak tahu? Iya, Oh, biasanya kan kalau bicara tentang sekarang kita bicara nih kerajaan ya. Ada bukti-bukti sejarah dan segala macam tuh ada. Yuh, jadi Lengkap semua. Maksudnya kayak biasalah stempel. oh itu sudah pasti. Apalah peninggalan-peninggalan yang memang Ya itu Jadi sudah bukti pasti. sejarah Pasti besar ada di pandang. tangan siapa kan begitu ceritanya. Tapi nggak sama engkau sendiri ada. oh tidak, karena yang kita kan rampas. Jangankan stempel, harta jadi rampas, tanah diambil. Sama si Belanda atau sama saudara sendiri. Iya. Sama penguasanya. Ya Sama sudah. penguasa ya. Nah itu Saudara jadi sendiri ya. itu gitu. Jadi saya rasa ya sama-sama paham lah kondisi masa lalu itu. Yang lucunya juga tidak semua keluarga paham kan. Betul, betul. Alhamdulillah saya dari kecil jumpa masih dengan pangkat-pangkat unyang. Yang Kan gitu kan cerita, dan saya selalu miris mendengar cerita si Atu, si Uwa, siapa gitu tentang kesalahan masa lalu itu. Memang betul-betul tertanam. Setiap sejarah tentang kerajaan Delhi, Kesultanan Delhi itu tetap membekas. Saya lihat dari semua keluarga kita. Lalu pertanyaannya, yang ngerasain kita, keluarga kita, orang lain banyak ngujat-ngujat. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa tidak menuntutnya mereka atau diamnya mereka terhadap proses penurunan ini. Karena memang kecenderungan mereka ke perkara tauhid tadi seperti yang di atas. Kan terjadi perkawinan silang itu sebagai pendamaian. Oke. Tapi toh harapannya kan pengembalian juga hak kesulungan. Tapi kenapa tadi di awal bicara tentang turun akhirnya ke Medan, tinggal di ibu kota? Kenapa ke ibu kota? Ada tugas atau apa? Kenapa nggak melanjutkan perjuangan aja di Delhi dari sejak kapan itulah sebelum akhirnya Manda Siapa? pindah? Saya kan di sini. Tadi bukannya akhirnya dari Jakarta tadi bilang ke Oh itu waktu masa saya menerima pendiri yang baru tahun 2018 Desember. Oh, artinya bukan tinggal di Jakarta. Tidak. Tetap tinggal Saya di ada urusan di sana. Pengurusannya aja. Oh, kirain pindah ke Jakarta tinggal di sana. Oke. Ada Baik. urusan di sana. Baik, kita coba buka lagi ada pertanyaan mungkin yang mau kita lanjut.
Tadi menjawab nggak sih pertanyaannya tadi itu ya? Apa tadi? Sudah disampaikan. Masih proses seminar-seminar, tapi yang jelas proses hukumnya akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan tadi. Please jangan sebagai cepat-cepat sebagai anak muda. Sebagai anak muda, saya mau bertanya, seberapa penting isu ini untuk anak muda atau generasi penerus? Oleh siapa tuh? Oleh Coretan Indah, suka kali nyoret-nyoret. Sepenting apa? Pertanyaannya, perlukah kita jati diri? Kameranya selalu ini. Pertanyaannya adalah, pentingkah jati diri itu? Sementara negara kita saja punya jati diri. Apa jati diri kita? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sementara Bhinneka Tunggal itu berasal daripada rakyatnya. Karena rakyatnya yang mempunyai suku, bangsa, adat istiadat. Itu kan ciri khas daripada jati diri bangsa Indonesia kita. Artinya jati diri kita merupakan jati diri bangsa kan. Nah, kita rusak yang sudah tersusahkan ini, kita biarkan. Ini masalah prinsip berarti ya? Kan Tuhan itu kan memberikan suatu akal. Kalau otak semua binatang pun kasih otak. Iya. Kan ada akal. Kita dengan kondisi Indonesia saat ini susah. Itu juga nanti pertanyaan akhir saya arah ke sana. LPG aja juga susah. Kita mau pindah kemana jadinya? Kita mau nuntut ke siapa gitu kan? Itu mau ditanya juga nanti di bagian akhir. Insinyur Soekarno kah? Habis pertanyaan kita habis? Habis ya? Habis. Baik. Jadi tunggu dulu lah ya. Menyapa dulu pemirsa. Itu wajan maghrib. Ya, pokoknya jangan lupa men-subscribe ya. Kita punya YouTube channel dan juga kita punya sosial media. Ada Instagram, ada Facebook. Hari kita lagi Facebook, ada TikTok juga, ada Spotify. Jangan lupa ya. Nah, dan jangan lupa juga untuk ini mau iklan nih ya, siap-siap. Untuk urusan pengiriman barang ya. Rumah adalah tempat di mana kebahagiaan tidak pernah mengenal waktu. Itulah mengapa rumah selalu menjadi tempat paling aman untuk pulang. Namun ada kalanya kita harus beranjak dari rumah untuk mengejar impian yang lebih besar. Dan ketika harus berpindah, memikirkan prosesnya terasa berat dan penuh pertimbangan. Mulai dari mengemas barang, memikirkan kendaraan untuk mengangkutnya, hingga memastikan barang aman sampai tujuan. Disinilah Mitra Logistik hadir untuk membantumu. Dengan Mitra Logistik, kamu tidak perlu khawatir soal pindahan ke seluruh Indonesia. Kami menawarkan layanan lengkap mulai dari konsultasi prapindahan yang mendetail, packing barang yang rapi dan teliti agar semua barangmu aman, survei lokasi gratis untuk memberikan solusi terbaik, serta tracking perjalanan yang mudah diakses. Dengan tim profesional yang sudah berpengalaman, kami menjamin barang-barangmu, termasuk barang besar seperti kulkas dan lemari, akan di-packing dengan aman. Kamu tidak perlu lelah karena semua akan kami tangani dengan baik. Pindahan no effort dan gak ribet. Mitra Logistik solusi. Ya itu dia untuk urusan pindah-pindahan ya. Jangan lupa Mitra Logistik ya, urusan pindahan rumah, pindahan kos-kosan, pabrik ya. Untuk pindahan mobil-mobil juga boleh, truk juga bisa lah. Tahu nggak greetingnya Mitra Logistik? Apa? Mitra Logistik, the best delivery partner. Oh, gitu. yang bahasa Inggris itu ya. Okay, Spanyol dan Italia yang nyasar itu. Baik ya. Nah, informasi lebih lanjut tentang Mitra Logistik ya, nanti bisa dibuka websitenya di www.mitralogistik.co.id. Baik. Sekarang aja kalau untuk yang mau direct mana? 08 berapa? Enggak. Di 061788362. Oke, seluruh Indonesia ya. Ya, seluruh Indonesia. Ini langsung ke pertanyaan kita sekarang ya, selain kemudian mempersoalkan masalah trombo tadi, kira-kira dari Tengku Adil sendiri ingin apa hal yang dikritisi dari kinerja Istana Maimun saat ini? Gitu. Dikritisi? Iya. Apa yang disoroti kira-kira yang enggak? Apa kamu bilang gini? Kembalikan hak. Ini kan kembali kepada filosofi keberadaan masyarakat adat Melayu tadi kan yang sudah dibentuk kan? Iya. Atau tetap jalan lurus aja dengan makanya saya bilang di atas kebenaran. Nah. Saya pun nggak paham apa yang harus dijalankan sebelum ada petunjuk. Saya nggak ngerti.
Petunjuk itu bisa langsung dari diri kita, dari yang hadir di hadapan kita, dan dari orang-orang manusia yang di hadapan kita. Oke. Dari situlah kita menentukan apa yang harus kita lakukan. Saya nggak ngerti apa yang harus saya buat, tapi saya jalan saja. Oke. Nah kalau di mata seorang Tengku secara pribadi yang memang merupakan salah satu zuriat ya, yang harusnya memang pada posisi itu. Kira-kira apa sih fungsi-fungsi kesultanan sekarang yang katakan seperti itu, kesultanan yang nggak berjalan secara maksimal sehingga kemudian hak-hak sebagai masyarakat warga itu nggak terpenuhi. Ya, memang miris kita melihat kondisi masyarakat kita. Yang seusianya 80 tahun yang tidak punya rumah sampai sekarang masih banyak. Kenapa kita nggak berjuang untuk memberikan kepada masyarakat kita? Siapapun dia, ya, beranak pinak di tanah Delhi, dia adalah bagian daripada masyarakat Delhi. Siapapun mereka ya. Siapapun mereka. Yang kita belah tadi, semua kita Allah. Jadi tidak ada memandang agama, tidak memandang suku. Melayu. Indonesia itu Melayu. Sudah jelas. Nah, di Kota Medan, tanah Delhi juga, semua yang sudah beranak pinak bagian daripada masyarakat Delhi. Ada upaya yang namanya tanah Abdul kan ada sejarah. Kerajaan kesultanan lah ya, pada masa konsesi itu kesultanan murni. Tidak ada masa kerajaan. Kan gitu. Murni. Nah ini kan nggak pernah nyampe kan, nggak pernah sampai kepada sasarannya. Dan BKAMD ini akan istilahnya mengambil alih tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini dalam urusan kesejahteraan masyarakat di Delhi. Itu pun tidak langsung ke objek itu kan. Bagaimana ia bisa seorang struktur di setiap kelurahan itu dia bisa mengayomi masyarakatnya, hak-hak dasar masyarakat itu dijalankan kan itu kan. Jadi maksudnya itu menjadi stakeholder. Kita jangan sampai daerah kita dimasukin orang luar, lantas dia enak-enak di kampung kita gigit jari. Itu saya tidak suka. Prinsip itu ya. Jadi gini, ada istilah gini, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Bumi yang mana gitu. Sementara itu bukan punya Allah sekarang gitu kan. Oke, bicara tentang ini Gus, sebelum kita menutup persoalan kita ya. Sabar, belum tutup. Masih ada pertanyaan lagi. Ini wilayah Delhi tadi, dari mana ke mana aja nih? Berapa ribu hektar, ada nggak data terkait apakah 60.000 kah? Ini mengarah konsesi maksudnya? Nah, kalau bicaranya tanah dia, ya pastilah. Sebaiknya jangan tanya itu dulu. Kenapa? Kita ingin tanya dulu, kalau seandainya seorang Tengku Ariel adalah orang yang di posisi sebagai Laman Cici saat ini, apa yang akan dilakukan? Ya, tetap hak-hak daripada masyarakat wajib. Langkah-langkah yang dilakukan agar terwujud apa kira-kira? Ya makanya saya bilang tadi, kalau saya sebagai maaf Tuanku Laman Cici hari ini, gimana saya bisa menjalankan itu kalau kondisi saya adalah tidak mempunyai suatu struktur? Artinya tidak bisa sebagai kesultanan Delhi kan? Oke, anggap aja lah kita katakan sempurna. Artinya dia membuka bahwasanya di Kesultanan Delhi tidak ada struktur. Kita pengen tahu juga apa sih kerjanya kesultanan yang idealnya seperti apa gitu loh. Jangan-jangan nanti si sultannya pengen dapat posisi, tapi masyarakat juga nggak mengakui ini kan masalah. Satu hal yang perlu, kenapa menjadi lemah? Kesultanan Delhi hingga menjadi sultan budaya, kenapa jadi seperti itu lemah? Kan memang nggak ada kesempatan atau ruangnya gitu kan ya oleh pemerintah kecuali Jogja kan tadi nyinggung Jogja. Gimana sih sekarang ada bahasanya di Indonesia sabar biar jelaskan dulu. Ada bahasanya apa? Aku nggak sabar ini. Kesultanan hak tanah konsesi ini sudah diserahkan kesultanan kepada pemerintah. Oke. Ya kan? Ke situ juga larinya ya pembahasan. Saya nggak lanjut. Nah, jadi bagaimana kita bisa Sultan ini bisa merasa dia bisa berbuat untuk ke masyarakat kalau sudah pakai dalil itu? Pakai macam mana perjuangannya? Saya mau tahu. Iya. Ini asetnya seolah-olah kalau untuk bicara tentang membudayakan masyarakat, misalnya menjadikan Melayu itu bisa tentang kalau di Melayu ini Melayu itu adat itu enggak tentang wilayah aja, tentang tanah aja ya. Karena itu sebagai sumber dasar. Kekuatan hukumnya di situ. Selagi tanah adat ada, baru diakui adatnya. Kalau tanah adatnya tidak ada, ya nggak ada adatnya. Iya. Dan akhirnya tidak beradat. Nah itu. Nah, tanya yang tadi. Silakan tanya yang tadi. Nah, wilayahnya mana aja tuh. Silakan. Ya, kalau wilayah itu sama seperti apa yang hari ini. Ya, maka saya bilang tadi fokus kepada dulu bagian utara. Tetap saya bagian utara, walaupun masalah itu sama. Nggak sampai misalnya ke Sungai Ular gitu, ke Sedang Bedawi. Lembaga kita kan lembaga yang diakui oleh negara.
Yang membentuk masyarakat adat siapa? Kerajaannya atau lembaga adatnya? Lembaga adat lah. Lembaga adatnya kalau bicara tadi kan, Kan karena gitu. ini kerajaannya setelah setelah ada lembaga kita kan berhak mendirikan di mana saja di seluruh Indonesia. Salahnya di mana? Itu nggak ubahnya kayak ini tuh nanti mitra logistik buat cabang-cabang. Sekarang udah ada di Citempuan, Kisaran udah ada. Jadi kita nggak punya cabang. Kenapa? Karena yang dibentuk tidak membawa nama lembaga. Gitu saya bilang tadi kan, bukan artinya BKMAD Kecamatan Medan ini kan enggak. Kita enggak seperti itu. BKMAD itu tetap di sini, ada struktur dewan besar ya, pengurus besar, ada harian, ada kerapatan. Nah, administrasi ini sekarang di harian. Saya selaku ketua umum itu tidak punya kewenangan apa-apa. Kewenangan saya hanya sebagai kepala masyarakat adat hasil rapat umum anggota luar biasa 3 September tahun 2023. Saya tidak punya lagi sekretaris, saya tidak punya lagi bendahara di Dewan Pengurus Besar. Semua yang bergerak itu di harian. Harian yang memonitoring semua administrasi, lalu kerapatan ada di Serdang, ada Kota Medan, ini yang membentuk masyarakat adat. Lalu yang dibentuk bukan membawa nama BKMAD, tetapi dari restunya BKMAD, administrasinya BKMAD, ia membuat nama, mengangkat namanya sendiri. Bukan mengangkat nama kerajaan Labuan Negeri Deli. Tidak. Kota Batu. Tidak. Mereka mengangkat nama diri sendiri. Contoh saya bilang tadi, masyarakat adat Hamparan Perak kan bawa nama daerahnya. Kan bukan bawa nama BKMAD. Jadi nggak perlu di branding ini, kerajaan Labuan Negeri Deli Kota Batu nggak perlu di branding. Makanya saya bilang, saya pun hari ini baru tersadar begini memang harus dijalankan. Tidak ada satu rencana kita menjadi Raja Bandar Labuan Negeri Deli. Tidak ada itu. Tapi memang harus digiring sana. Asal ketemu dengan orang, petunjuk datang dengan orang, wajib ditekan masyarakat, wajib. Ya gerak 2 minggu prosesnya jadi. Petunjuk itu sama dengan kayak uang set itu ya? Semua. Ya, cerita kita ini petunjuk. Semua tadi sudah disampaikan. Hari ini yang kayak maka tadi bilang tadi kan, dari diri kita, dari yang hadir kepada kita, dan ada manusia-manusia di depan kita. Itu semua petunjuk kan. Baik. Oke, sudah mau ke ujung pertanyaan ini. Wah, udah sampai ke antara urusan sah dan tidak sah ini ya. Tapi sudah clear tadi, sudah diklarifikasi, sudah clear. Cuma yang jadi persoalan bagi kita bahwa sebenarnya masih persoalan juga nih. Enggak. Jadi persoalan itu maksudnya begini. Bahwa sebenarnya kan keberadaan BKMAD dengan masyarakat adat tadi kan dan menunjuk raja tadi adalah merupakan tuntutan dari masyarakat yang punya kesadaran kan, dan mungkin menurut hemat kita di sini mereka juga melihat itu karena dari trombo ini tadi. Bukan, itu nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 1-nya mereka nuntut janji. Mana? Tuan Kula Menjiji katanya. Iya. Ternyata nggak pernah merealisasikan janji-janjinya. Emang Rahman Jiji pernah janji? Pernah janji apa gitu ya? Nanti kita tanya. Ini ya buat semuanya ya. Ini namanya Trombo ya. Ini nggak tahu dibuat tahun berapa ini sampai sebegininya. Iya. Terlalu apa? Kurang kertas berapa ini? A3 lewat. Belum nggak kelihatan. Oh ini jangan nggak di ini loh di ada kayaknya yang asli udah disimpan. Enggak, kan pakai ini yang pakai lilin biar nggak tersobek-sobek dan terlipat-lipat gitu loh. Tapi kalau boleh jujur ya, aku melihat fakta sekarang, masyarakat sekarang kembali kepada cerita saat ini, bahwa kalau kita melihat masyarakat sekarang ini kan crowded ya, banyak problem. Benar. Ditambah lagi tadi masyarakat Melayu juga menginginkan kepemimpinan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konsep pemikiran mereka. Terbentuklah sebuah masyarakat adat, Datuk juga ditunjuk untuk menunjuk inilah raja kita, jalankanlah konsep seperti ini. Ada kepikiran nggak dari Tengku sendiri bahwa kondisi ini agak sedikit kontras ya dengan pemerintahan saat ini yang ada, di mana sebenarnya kan kalau boleh dibilang idealnya sultan atau raja yang ditunjuk, katakan begitu ya, kan menjalankan roda pemerintahan yang memberikan manfaat sepenuhnya untuk masyarakat kan begitu. Ditambah dengan kondisi sekarang ya, yang banyak hal-hal yang dituntut oleh masyarakat kepada pemerintah nggak terpenuhi. Mungkin nggak ini bisa berjalan beriringan? Maaf, paham maksudnya ya? Paham. Yang bilang ini melanggar daripada tidak sejalan dengan adapun tidak ada pengakuan pemerintah? Karena kita ngelihat begini, izin saya melihat analisa itu bahwa keberadaan kesultanan saat ini kan tadi Tengku sempat menyatakan itu harus sebagai sultan dalam konteks budaya kan begitu.
Sehingga bisa jadi ini salah satu faktor kenapa, mohon maaf misalnya Sultan yang ada sekarang terkesan tidak punya power dalam tanda kutip, dan masyarakat juga terpisah dari kesultanan itu kita lihat. Terlepas dari memang mungkin proses pembentukannya dan tadi badan-badannya juga nggak sempurna pembentukannya. Tapi dalam kondisi yang dijalankan oleh Tengku saat ini, apakah itu bisa berjalan beriringan? Ini semua dampak. Kondisi Kesultanan Delhi hari ini semua dampak. Semua sudah diciptakan dari awal. Jauh-jauh dahulu sejarah sudah saya pelajarin. Ini sudah punya rencana dari dulu-dulunya untuk menghancurkan yang namanya Delhi, Sumatera Timur. Itu di intinya. Sepakat kita, ya, sepakat kan. Jadi semua tata cara itu semua dilakukan oleh pihak-pihak. Maka yang sangat kita sesalkan hari ini, tapi tak boleh juga sesal. Kenapa kolonialis masuk ke sistem kesultanan? Oh, itu secara pengamatan Tengku sendiri ya? Masuk ke sistem kesultanan, bukan hanya kerjasama. Ini yang membuat delik mereka bisa melemahkan kita. Oke, mungkin nggak kemudian pemerintahan saat ini nanti merasa terusik dengan keberadaan Tengku yang pengakuan dari masyarakatnya, loyal ke sana gitu loh. Mungkin nggak? Pertanyaannya itu mungkin nggak? Karena kita nggak sensitif kan? Pertanyaan gini, nggak ada masyarakat tadi tapi ada yang loyal gitu ya? Nggak mungkin. Ini masyarakat ini sudah terbentuk. Yang jadi masalah kan ya masyarakat adat loyal terhadap rajanya, proses feedbacknya juga dapat ya, artinya terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat tadi kan, sehingga kedaulatannya diakui segala macam. Kemungkinan ada nggak itu saya bilang mungkin bersinggungan dengan program pemerintah, bukan pemerintahnya kan? Ya bisa jadi di antara keduanya karena kita ngelihat sekarang masyarakat nggak mendapatkan itu secara terpenuh. Nah sebenarnya apa yang tidak bisa selagi memang betul-betul bisa pembuktian kepada masyarakat itu sisi benarnya, baiknya dia sudah dapat. Oke, berarti Tengku pegang itu ya sebagai sebuah komitmen ya. Iya, maka saya menyatakan tetap harus sejalan dengan pemerintah, tidak boleh tidak. Nah kita pun berjalan juga atas dasar undang-undang juga. Oke. Ya, pasal 18B ayat 2 ini pedoman kita. Cuman hal pasal ini tidak pernah menjadi diuraikan, dipaparkan dengan undang-undang berikutnya sebagai pelaksanaan undang-undang 18B ayat 2 ini. Itu aja kita kesal kepada rejim-rejim sebelum-sebelumnya sampai hari ini. Kenapa itu tidak dikembangkan? Karena jawabnya mereka terusik, mereka ada kepentingan, kelompoknya, pribadinya, segala macamnya. Jadi itu bagian dari tantangan-tantangan ke depan. Iya. Ya? Kita krisis pemimpin hari ini. Kita krisis pemimpin hari ini. Karena itu jujur kan kita juga nggak kepengen cuma ngelihat Melayu hanya berdendang-dendang nyanyi aja kan, nggak kepengen seperti itu aja kan. Jadi lebih pada adanya kekuasaan, kemudian ada pemerintahan, benar kan? Iya dong, setuju lah. Setuju kan? Kalau nggak saya gadaikan nanti kamu. Maka tadi di awal disampaikan kan, Melayu satu-satunya loh. Iya. Jadi artinya saya mau bangkit dari Labuan. Ini harus bangkit semua masyarakat adat saya ini ya. Jangan malas-malas, katanya dulu malas-malas kan. Pernah nggak dengar tercatat di dunia tentang Zapin Labuan? Zapin Labuan tidak ada. Kita yang usaha. Kita belum searching Google masalahnya itu aja. Itu tahu Zapin Labuan tahu. Yang sama ada Angah ya, Bang Ipan juga. Itu kan yang terkenal kan Labuan. Ardrah. Memang nggak membawa nama Labuan. Ayo, itu sama dengan kayak Sampang 12 gitu kan. Nah, itu Serdang sebagai warisan budaya. Jadi artinya kerajaan dulu di Labuan itu lupa dibawa juru tari, ya kan? Cari Japin Labuannya, inainya, tari berinai, ya kan dengan adrahnya, gitu. Nah artinya sejarah itu masih ada. Jadi yang membuat kita agak sedikit senang ini adalah masyarakat hari ini yang di Labuan masih ada yang hidup. Karena kebetulan puing-puingnya Istana Kota Batu itu tahun 70-an masih ada. Oh. Di mana ada bekas sejarahnya? Yaspi itu kan dulu kan istana. Yang di seberangnya masjid. Ya iya, itulah tapak istananya. Jadi tahun ada fotonya kok, foto zaman dulunya. Sudah di share-share kita ada fotonya semua. Ada. Jadi puing-puing batu pagarnya itu masih ada di tahun 70-an. Yang hari ini masih hidup manusia-manusianya. Bahkan ada mati saat dia itu mengambil batunya, itu tertimpa batu besarnya. Nah itu sudah banyak insiden. Dan itu memang istana. Dan tidak ada lagi kenapa kok?
Iya. Dibakar itu ya. Wajib dihancur kan istana ini supaya jangan ada jejak-jejak lagi. Udahlah, kita Nah ini tadi agak lama ya, karena bukan berarti telinga nggak mendengarkan, karena menyimak. Fokus dulu, ini mau closing loh, sudah mau closing. Tadi ini ternyata ngebelur, nggak kelihatan. Bukan, banyak sekali gitu. Dan ini mau kasih tahu ya, ini ternyata tercatat di sini dikumpulkan oleh Tengku Lukman Sinar dari Sedang ya. Terus sama Tengku Adri Yulianti. Terus nanti di sini ada gelar kejuruan Mataram. Tapi nantilah kita bahas itu ya di kemudian hari ya. Terus ada kejuruan Padang juga, kejuruan Junjungan. Nah, ini baru tahu ya ada kejuruan Junjungan. Nanti kita bahas itu. Ada kejuruan Santen. Wah, dia kayaknya masalahnya bukan. Kayaknya bakal rame nanti nih ya. Rame. Kamu telat baca itu dari tadi. Kalau enggak kamu sudah bahas. Saya sembunyikan. Enggak, ternyata banyak kejuruan yang kita cari tahu dan kita undang ke narasumber. Baik. Sebagai closing dari Tengku mungkin boleh membuat statement terkait dengan ada pertanyaan sampai sebetulnya keselip ini satu pertanyaan. Ada pertanyaan lagi apa? Sayang sekali tadi pertanyaan. Kira-kira apa nih harapan dari Tengku kepada masyarakat Deli secara keseluruhan? Kemudian khusus juga untuk masyarakat yang menjadi bagian dari Istana Labuan tadi. Kamera sebelah sini bisa penegasan mungkin. Saya hanya memohon a priori itu hindari dulu dalam diri kita. Skeptis, memahami tentang apa yang dipahaminya itu menjadi hal kebenaran baginya. Tolong untuk tidak seperti itu dulu. Terima dulu apa paparan data-data yang ada untuk direnungkan dan dipelajarin. Karena banyak hal-hal yang tidak dipaparkan dalam sejarah. Itu. Tidak semua yang tercatat hari ini terpaparkan dalam tulisan-tulisan. Makanya saya sangat bersyukur, selaku hamba Allah saya sangat bersyukur karena saya diperjumpakan dengan keluarga-keluarga saya, baik yang dari Kedatuan Sunggal, karena ibu saya dari sana, ayahnya Siak, ibunya Sunggal. Jadi saya punya terah itu juga di sana. Jadi bercerita tentang sejarah, ini loh, begitu kita dengar sejarah, saya ingat sejarah di sekolah, ternyata nggak sama. Apa yang dikatakan keluarga saya dengan tercatat yang di sejarah itu berbeda. Itu saya maksud pekaburan. Jadi hilangkan a priori, coba kita berusaha untuk menerima sesuatu hal untuk perbaikan, intinya bukan untuk pribadi kita tapi untuk masyarakat kita. Oke, khusus masyarakat adat sendiri, mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Masyarakat adat perjuangan masih panjang nih. Nggak sabar, istana akan segera dibangun. Kali ya, nggak pesannya gitu kali ya. Sabar. Dari Tengku silakan. Misalku tadi. Ya, masalah istana itu pastilah, itu pasti akan kita laksanakan ke sana. Tetapi untuk masyarakat adat, bagaimana dalam berjuang ini kita katakan berjuang ya. Berjuang tadi. Berjuang, karena yang awal ini adalah berjuang dengan dirinya sendiri. Karena masyarakat ini sudah banyak hanya mementingkan perutnya kan. Oke. Gitu loh. Jadi dengan kepengurusan masyarakat adat hari ini adalah bagaimana manusia yang hari ini hanya mementingkan perutnya, tidak sempat dia tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, hingga ia tidak tahu apa yang harus dia buat, dituntunlah sama masyarakat adat. Jadi artinya masyarakat adat cobalah berikan saran-saran edukasi kepada tetangga-tetangganya, kawan-kawannya untuk bagaimana harus bangkit. Meluaskan opini nih ya. Kalau kegiatan-kegiatan apa yang udah dilakukan? Misalnya jangan tanya lagi balik itu. Kan, maksudnya ini masih penasaran aja karena nggak kedengeran gaungnya juga ini belum. Harusnya tadi ditanyain. Ini udah terlambat nih, kita udah mau closing. Silakan pantun cek. Silakan pantun. Ya, di pohon mangga tumbuh benalu, coba dibasmi dengan segala cara ya. 1 jam obrolan sudah berlalu, lebih sepertinya ya. Di mana kita di penghujung acara. Ya, mangga dikemas dalam plastik agar aman sampai panen tiba. Semoga ada pesan yang dapat dipetik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Tengku sudah hadir, juga berserta dengan para staff-staffnya yang menemani di sini. Siapa? Ada Tengku Daniel. Ada tuh Raja Muda, maaf ya. Lagi satu lagi. Datu Abrar ya. Terima kasih sudah mau bersama Tengku Adil di sini. Dan inilah ya Melayu, kalau udah pakai busana Melayu, wah ya cekap busana segala macam keren luar biasa ya. Sekali lagi ini semoga memberikan edukasi juga untuk masyarakat khususnya Wah Melayu ya yang ada di Tanah Deli dan seluruh wilayah. Seluruh Indonesia ya, bahkan dunia. Oke, itu saja mungkin aku Zen.
Gak ada lagu nih. Udah aja makan Dari Argentina, ya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.